Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyukurillah. Wala hawla wala quwata illa billahi wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Humairah selaku pembina dan pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran dan Bahasa Arab Pondok Pesantren Jabal Uhud yang terletak di lereng Bukit Tiban Kampung, Tiban Lama, Tiban Batam, Kepri, Kepulauan Riau. Alhamdulillah, pondok pesantren ini sudah berjalan hampir 3 tahun dan sudah ada ratusan santri yang sedang menghafal Al-Quran dan juga menguasai bahasa Arab dan membaca kitab. Dan mengingat keterbatasan gedung yang kami miliki karena banyaknya peminat santri-santri dari luar, bukan hanya dari Batam tapi juga dari Tanjung Pinang, bahkan dari luar Batam, Sumatera, Jawa, yang mereka berminat untuk datang ke tempat ini, belajar di tempat ini. Akhirnya gedung yang kami miliki tidak mencukupi dan memadai, maka insya Allah kami sedang membangun gedung pesantren yang kapasitasnya bisa mencapai ribuan, sekitar 2-3 lantai. Tetapi bagaimanapun kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kaum muslimin yang ikut berpartisipasi membangun pondok pesantren Tahfidz Al-Quran di tempat kami, tentu kami bukanlah siapa-siapa dan kami juga tidak bisa apa-apa. Semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami mengetuk hati-hati kaum muslimin untuk ikut menyumbangkan sebagian hartanya membantu pembangunan pondok pesantren bahasa Arab dan tahfidz Al-Quran untuk mencetak para generasi Al-Quran di masa yang akan datang. Nabi SAW bersabda, "Ma naqasa min malis sadaqah, ma naqasa min malis sadaqah." Tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, masih membahas sirah khulafa, dan kita masuk pada Khalifatul Rabi' Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kunyahnya adalah Abul Hasan ataupun Abul Husain. Ada juga yang mengatakan Abu Turab, Abu Hashim Al-Hashimi, Abu Sibtaini, dan laqabnya Amirul Mukminin, Rabiul Khulafa'ir Rasyidin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Ali radhiyallahu an memiliki anak dan juga istri banyak. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari bahwa anak Ali bin Abi Talib itu 14 laki-laki dan 17 perempuan. Banyak ya. Jadi yang laki-laki 14, yang perempuan 17, ya, karena dari 9 istri. Kalau satu istri kebanyakan. Adapun istri yang pertama ma'ruf, kita kenalan dulu istri-istrinya Ali. Istri yang pertama adalah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ketika Ali radhiyallahu an menikah dengan Fatimah, Ali tidak berpoligami. Istrinya cuma satu, Fatimah saja. Ali sebenarnya punya kehendak berpoligami ketika dia tertarik dengan putri Abu Jahal, Amr bin Hisham. Tapi Nabi SAW menolaknya dan mengatakan, man adza Fatimata faqad adzani. Siapa yang menyakiti hati Fatimah, maka dia telah menyakiti diriku. Nabi tidak hendak mengharamkan poligami, tidak. Karena ini pula yang jadi dalil orang-orang yang menolak poligami. Mereka berdalil dengan penolakan Nabi SAW kepada Ali ketika hendak berpoligami dengan putri Abu Jahal. Mereka tidak paham bahwa hadis itu tidak sampai di situ. Tapi hadis itu ada sebabnya kenapa Rasul tidak suka Ali menikah lagi dengan putri Abu Jahal. Kata Nabi SAW, karena aku tidak mau anakku dan anak musuhku berada dalam satu atap. Itu alasannya. Seandainya Ali menikah dengan wanita lain tentu diizinkan. Asal jangan menikah dengan putri musuh Allah gitu saja. Lah dari Fatimah inilah lahir Hasan, kemudian Husain, kemudian Muhsin tapi meninggal di waktu kecil. Ini yang laki-laki tiga. Kemudian Zainab Al-Kubra dan Ummu Kulthum Al-Kubra. Lah Ummu Kulthum ini menikah dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Kemudian istri yang kedua setelah meninggalnya Fatimah, Nabi SAW menikah dengan Ummul Banin bintu Hizam. Dari sinilah maka lahir Al-Abbas, kemudian Ja'far, kemudian Abdullah, kemudian Uthman. Semua mati syahid di Karbala kecuali Abbas. Selamat ya. Kemudian istri yang ketiga Laila bintu Mas'ud Al-Yatimah. Dari Laila ini lahir Abu Bakar, Abdullah, dua putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian istri yang keempat Asma bintu Umais yang saya sudah ceritakan, dia menikah dengan dua laki-laki sebelumnya. Pertama Ja'far bin Abi Thalib, setelah meninggal dinikahi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Setelah meninggal Abu Bakar dinikahi Ali, Asma bintu Umais ini. Dari Asma bintu Umais lahirlah Yahya, kemudian Muhammad dan Aun. Kemudian istri Ali yang kelima Ummu Habibah bintu Rabi'ah atau dikenal dengan Sahbah bintu Rabi'ah. Punya anak dua, laki-laki dan perempuan. Pertama Umar, dan Umar ini sampai 85 tahun usianya, panjang usianya ini. Putra Ali namanya Umar. Kemudian Ruqayyah. Kemudian istri yang keenam Umamah bintul As ibn Rabi, putri Zainab bintu Rasulillah. Jadi anak Nabi itu yang pertama Zainab. Dari Zainab melahirlah Ali, kemudian meninggal di waktu kecil, di waktu remaja. Kemudian setelah itu lahir Zainab, cucu Nabi SAW yang pertama. Lah setelah dewasa, sebelum Fatimah meninggal dunia, Fatimah mewasiatkan kepada Ali untuk menikahi Umamah. Umamah putri Zainab, putri Nabi SAW. Lah dari pernikahan dengan Umamah bintul As ibn Rabi, maka kemudian lahirlah Muhammad Al-Awsat. Kemudian yang nomor 7, istri Ali Al-Hanafiyah Haulah bintu Ja'far. Dari sini lahir Muhammad Al-Akbar yang dikenal dengan Muhammad ibn Hanafiyah, yang sangat diagungkan orang Syiah itu. Kemudian istri Ali yang ke-8 Ummu Sa'id bintu Urwah Al-Thaqafiyah. Dari sini lahir Ummul Hasan dan Ramlah. Kemudian istri Ali yang terakhir Mahyatu bintu Al-Qaisi bintu Mri'in Al-Qaisi Al-Kalbiyah. Lahirlah Jariyah bintu Mahya.
Lah sebenarnya anak-anak Ali ini selain ini banyak juga, selain yang disebutkan ini, yang disebutkan diantaranya Ummu Hani, kemudian Maimunah, kemudian Zainab Sughra, kemudian Romlah Kubra, kemudian Ummu Kulthum Sughra, kemudian Fatimah, Umamah, Khadijah, Ummul Kiram, Ummu Ja'far, Ummu Salamah, Ummu Jamanah. Itu semua anak-anak Ali bin Abi Thalib. Anaknya banyak, makanya Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan semua putra dan putri Ali itu, yang putra 14 orang, yang putri 17 orang. Jadi banyak sekali anak-anaknya itu. Dan istrinya ada yang meninggal, ada yang kemudian dicerai, ada yang kemudian tetap sampai meninggal. Memang kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sangat menakjubkan. Taib. Adapun Ali radhiyallahu anhu putra daripada Abu Talib. Ingat bahwa Ali ini, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla, satu-satunya khalifah dari Bani Hashim. Satu-satunya khalifah dari Bani Hashim ini cuma Ali radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Abu Bakar dari Bani Taim, kemudian Umar dari Bani Adi, kemudian Uthman dari Bani Umayyah. Lah satu-satunya khalifah dari Bani Hashim itu cuma Ali. Karena ibu bapa Ali itu semuanya Hashimi. Ibu bapa Ali itu semuanya Hashimi. Abu Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Jadi ketemu dengan Nabi SAW, Ali di kakek yang pertama Abdul Muttalib, karena ayah Nabi SAW dengan ayahnya Ali itu sekandung, Abdullah dan Abdul Muttalib itu. Jadi dekat gitu ya kekerabatannya. Begitu juga ibunda Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga sama, dari jalur Hashim juga ibundanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah di sini ikhwatu fiddin dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahwa Ali radhiyallahu anhu ketika lahir itu ibunya ngasih nama Asad. Jadi ketika Ali lahir itu sama ibunya Fatimah bintul Asad. Kalau Fatimah bintul Asad masuk Islam deh ya. Jadi ibunya Ali masuk Islam. Kemudian hijrah ke Madinah, kemudian meninggal di Madinah, bahkan disolatkan Rasul, dikuburkan Rasul. Jadi Rasul yang menyolatkan, Rasul yang menguburkan tuh ibundanya Ali itu, sebagai raddan lil ma'ruf, karena Rasul sudah diasuh oleh dia sejak kecil. Makanya ketika meninggal Rasul yang menyolatkan, Rasul yang menguburkan. Lah Fatimah bintul Asad ini ketika lahir Ali itu tidak dikasih nama Ali, namanya Asad. Asad itu singa artinya. Jadi kasih nama singa. Begitulah orang-orang jahiliyah itu kalau ngasih nama anaknya itu sama nama-nama binatang buas. Jadi kalau kasih nama itu binatang buas, asal jangan buaya saja. Buaya darat. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Artinya bahwa ketika Abu Talib ini kan pemburu, keluarga Abu Talib ini suka berburu ya. Ketika dia pulang dari berburu saja, dia nggak tahu kalau anaknya lahir. Kata Abu Talib, kau kasih nama siapa anak itu? Kata istrinya Fatimah bintul Asad, saya kasih nama Sammaituhu Asadan. Aku kasih nama dia singa hutan. Singa hutan gitu. Maka Abu Talib takut kalau sifat singa itu melekat pada Ali, kemudian jadi berani, akhirnya dibunuh orang. Makanya kemudian kata Abu Talib, ganti saja, jangan kasih nama singa, kasih nama Ali. Maka bergantilah nama Asad menjadi Ali. Makanya kenapa ketika Ali radhiyallahu an suatu ketika berhadapan dengan Marhab ya, seorang pegulat kafir, dia berbangga dengan nama yang diberikan ibunya kan. Apa kata Ali? Analladzi sammatni ummi Haidarah. Ya, kalaithi ghabatin karihin mandarah katanya. Tahukah engkau siapa aku? Akulah orang yang diberi nama ibuku macan hutan. Gitu ya. Sambil berteriak di hadapan Marhab itu ya. Jadi Ali berbangga dengan nama ibunya, tapi tetap saja tidak dikenal Asadnya, yang dikenal Alinya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah Ali ini
putra daripada Abu Talib. Abu Talib ini kunyah sebenarnya, namanya bukan Abu Talib, namanya Imran. Ada yang mengatakan Syaibah. Dan Abu Talib ini dia memiliki saudara, di antaranya Safiyah bintu Abdul Muttalib, kemudian Al-Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian Al-Haris, Abdullah, Zubair, Hamzah, Abu Lahab. Itu saudara-saudaranya itu. Saudara-saudaranya Abu Talib. Lah, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, afan, itu di antaranya saudaranya Abu Talib adalah Abdullah, ya, putra ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang lainnya termasuk daripada paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang masuk Islam dari paman Rasul cuma dua saja, Abbas dan Hamzah. Selebihnya tidak ada yang masuk Islam. Apalagi Abu Lahab, ya, musuh besarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, wanita yang pertama dinikahi adalah Fatimah. Karena sebab kenapa Ali menikahi dengan Fatimah? Sebenarnya Fatimah ini sebelum dilamar Ali, dilamar Abu Bakar. Abu Bakar datang kepada Rasulullah menawarkan dirinya untuk menikahi putri Nabi, tapi Rasul menolaknya. Kemudian datang Umar hendak meminang putri Nabi Fatimah, tapi Rasul menolaknya. Alasannya, kata Rasulullah, innaha saghirah, dia masih kecil. Dari sini menunjukkan bahwa Nabi melihat apa? Melihat usia. Abu Bakar sudah tua masalahnya dan Umar, Fatimah masih kecil. Maka Nabi SAW melihat usia juga penting di masyarakat itu. Kalau menikah juga lihat usia gitu kan. Ini suaminya udah tua banget gitu kan, istrinya masih muda banget, punya anak, anaknya menangis, istrinya ikut nangis karena masih kecil gitu. Sama-sama nangis akhirnya, karena bingung gimana cara rawat anaknya gitu ya. Jadi akhirnya suaminya ngerawat dua orang, ngerawat istrinya, ngerawat anaknya ya, karena masih anak-anak ya. Masyarul muslimin, kemudian alasan yang kedua, jadi ketika Ali radhiyallahu menikahi Fatimah, alasan yang pertama karena Fatimah itu sangat mirip akhlak dan postur tubuhnya bersama Rasul. Jadi kalau melihat Fatimah itu langsung melihat wajah Rasulullah, karena wajahnya mirip masalahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pula yang menjadikan Ali menikahi Fatimah. Yang kedua, karena bagaimanapun Ali radhiyallahu anhu ingin memiliki nasab sampai kepada Nabi, dan itu yang diinginkan Abu Bakar dan Umar, tapi ditolaknya kan itu ya. Makanya Ali maju. Ketika itu dikatakan kepada Ali, ya Ali, kenapa kau tidak lamar Fatimah? Kata Ali, aku malu, siapa aku dengan Rasulullah, katanya. Aku ini miskin ya. Tapi kemudian akhirnya memberanikan diri, dan tanpa disangka Nabi SAW kemudian menerima Ali menjadi menantunya. Bayangkan, Ali ini Khulafaur Rasyidin. Dia punya istri Sayyidatun Nisa fil Jannah, pemimpin para wanita di sorga. Dia punya anak pemimpin para pemuda di sorga, Hasan dan juga Husain. Dan dia punya menantu Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Semua keluarganya pemimpin. Nabi pemimpin para nabi dan rasul. Hasan dan Husain pemimpin para pemuda di sorga. Fatimah pemimpin para wanita di sorga. Dia sendiri pemimpin Khulafaur Rasyidin. Keutamaan mana lagi yang ada pada orang lain melebihi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Luar biasa. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lah, Ali radhiyallahu anhu masuk Islam, ada yang mengatakan di usia 7 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun, pokoknya belum balik lah. Jadi Ali itu hidup di masa belum balik, sudah ada di rumah Rasulullah, karena ketika terjadi paceklik hebat di Mekah itu, sementara keluarga Abu Talib miskin, maka sebagai raddan lil ma'ruf, Nabi ingin membalas jasanya, karena dia juga sudah dihidupi oleh Abu Talib sejak kecil sampai dia diangkat jadi Nabi dan Rasul, sampai menikah dengan Khadijah. Makanya ketika mengalami kesulitan dan Rasul sudah menikah dengan Khadijah, sebagai raddan lil ma'ruf, untuk mengembalikan kebaikan, maka Ali mengambil salah satu putra Abu Talib, Ali bin Abi Thalib, untuk dirawat di rumahnya. Jadi ketika itu satu rumah hanya 4 orang saja, Rasulullah, Khadijah, Ali, Zaid ibn Harithah budaknya. Dan 4 orang inilah yang Islam awal-awal. Pertama Rasul sudah jelas gitu kan. Kemudian yang masuk Islam pertama Khadijah. Kemudian disusul dengan Zaid, kemudian Ali. Ya. Lah ketika itu Ali masih kecil, melihat Nabi sedang sholat bersama Khadijah.
Jadi ditanya, kalian ini sedang apa gitu kan? Karena berbeda dengan ibadah orang-orang di zaman jahiliyah yang menyembah berhala. Kenapa kemudian Rasul dan Khadijah salat? Ditanya sama Ali itu. Ini apa-apaan itu ya? Maka diterangkan oleh Nabi SAW tentang salat mereka berdua. Akhirnya Ali pun tertarik, kemudian bersyahadat, tapi menyembunyikan keislamannya karena takut bapaknya Abu Talib. Sampai suatu ketika, barulah kemudian setelah masalahnya sudah jelas, sudah tenang, baru kemudian Ali minta izin kepada ayahnya untuk masuk Islam, padahal sudah masuk Islam. Tapi Abu Talib mengatakan, ikutilah dia, fa innahu alal haq. Dia di atas kebenaran. Sebenarnya Abu Talib itu sudah tertarik ingin masuk Islam. Tetapi alasannya apa? Laula malamata qaumi. Kalau bukan karena celaan kaumku, aku akan masuk Islam. Tapi karena aku takut dicela, maka aku tidak masuk Islam. Jadi alasan Abu Talib tidak mau masuk Islam itu karena apa? Karena kesombongan. Karena hanya takut kepada kaumnya saja, akhirnya tidak masuk Islam padahal sudah tahu kebenaran. Ya, dia sudah tahu Islam itu di atas kebenaran. Tapi Abu Talib tidak mau masuk Islam sampai dia mati kafir. Bahkan ketika sakaratul maut, Nabi itu kan di samping Abu Talib tuh. Kata Rasulullah, ya ammiku la ilaha illallah. Hai sepamanku, katakanlah la ilaha illallah. Tapi di sampingnya juga ada Abu Jahal, ada Umayyah, ada Al-Walid membisikkan di telinga Abu Talib dan mengatakan, ya Abu Talib atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hai Abu Talib, apakah kau akan mengucapkan kalimat itu dan membenci agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Akhirnya lirak-lirik, gitu, kadang-kadang melirik Rasulullah, kadang-kadang melirik Abu Jahal, sampai hembusan nafas terakhir Abu Talib tidak mengucapkan kalimat dua syahadat. Sepakat ahli sunnah mengatakan Abu Talib mati kafir, kecuali Syiah yang mengatakan Abu Talib muslim. Kata Syiah, Abu Talib itu ngucapin syahadat, cuman gak didengar, gak kedengaran katanya. Syahadatnya pelan katanya, Nabi gak dengar. Lalu siapa yang dengar kan gitu? Kalau Nabi gak dengar, yang lain gak dengar, siapa yang dengar katanya. Itulah orang-orang Syiah. Karena kalau seandainya Abu Talib kafir, gak mungkin, karena imam mereka dari keluarga Ali bin Abi Talib. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa ayah Ali meninggal dalam posisi kafir. Lah, kita tahu bahwa Ali radhiyallahu an, bayangkan, dia itu orang mulia. Dia dari keluarga Hashimi. Dan Hashim itu orang baik di Mekah, disebut Hashim karena suka yahshumus sarid, suka membuat adonan roti untuk jemaah haji. Jadi kalau datang musim haji, maka dia suka buat makanan roti, dalam bahasa Arabnya Hashim, maka disebut Hashim. Ya. Kemudian dia dari keluarga Abdul Muttalib. Siapa yang tidak kenal Abdul Muttalib? Sayyidul Bahtah, Sayyidul Arab alal itlaq. Abdul Muttalib itu pemimpin Arab secara mutlak, wala munazi', tidak ada perselisihan. Kemudian juga dari keluarga Abu Talib. Siapa yang tidak kenal Abu Talib? Pemimpin Quraisy gitu ya. Dan dia tinggal di rumah Nabi SAW. Siapa yang tidak kenal Rasulullah? Ya, jadi memang Ali itu luar biasa, berada di lingkungan yang luar biasa, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan ketinggian, dan dia ditarbiyah Nabi SAW sehingga tidak pernah kenal khamar, tidak pernah kenal berhala, tidak pernah kenal main-main. Memang betul-betul ditarbiyah Rasul sejak sebelum balik sampai akhirnya menikah dengan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikut perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekilas kita bercerita tentang biografi keluarga Ali dulu, dan banyak kisah-kisah menarik tentang kehidupan Ali, bagaimana Rasul menemani Rasulullah, peperangannya, kemudian fitnah yang sangat besar ketika menjadi khalifah Islam, dan bagaimana wafatnya yang syahid, yang ditusuk oleh Abdurrahman ibn Mulzam, padahal dia seorang penghafal Quran. Abdurrahman bin Mulzam itu seorang penghafal Quran dan suaranya sangat indah, tapi dia pula yang membunuh Ali bin Abi Talib, mata syahidan rahim radhiyallahu an. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.